Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak murid kelas 7. Untuk pertemuan kali ini, saya ingin membahas tentang himpunan. Yang minggu lalu itu kita sudah membahas tentang operasi bilangan. Dan saya memberikan tugas kepada kalian untuk mempelajari tentang pecahan. Apa ada kesulitan tentang pecahan? Kalau ada kesulitan, kalian bisa menanyakan langsung pada saya atau tulis di kolom komentar. Jadi untuk kali ini, karena kita sudah berganti bab, saya ingin membahas tentang himpunan. Apa sih himpunan itu? Karena himpunan ini saya berikan tugas untuk hari Rabu, seharusnya kurang lebih kalian sudah membaca terlebih dahulu. Apa sih himpunan itu? Seperti apa sih himpunan itu? Coba kita lihat ilustrasi berikut nih. Pada gambar dapat terlihat bahwasanya untuk gambar seperti ini biasa terjadi di pasar. Pernah melihat pasar seperti ini? Nah, jadi di sini ada kelompok sayur mayur nih untuk arah ke sebelah kanan. Ya, dan arah ke sebelah kiri ada teman-temannya yang lain. Kalian bisa baca sendiri, ada tahu, bakso, lauk pauk yang lain lah selain sayur mayur. Jadi di sini kalau untuk kita membeli sayur mayur itu berada di bagian sebelah kanan sini nih. Di baris di depan sini. Untuk teman-teman yang lainnya seperti tahu, bakso dan yang lainnya itu berada di sebelah kiri sini. Ya, kayak misalkan kalian pernah ke pasar kan? Nih, jadi seperti ini ilustrasinya. Kalian pergi ke pasar. Jadi di pasar ini ada beberapa kelompok nih. Di sini itu ada tukang daging. Ya, di sini ada tukang sayur. Ada lagi di sini tukang buah. Ya, dan satu lagi tukang apa kira-kira? Bisa bermacam-macam ya. Ada perkakas. Perkakas dijual di pasar nggak? Ya, seperti obeng, terus baut, mur, atau boran. Nah, tapi di sini kita ambil aja contoh yang lebih banyak ya, ya kayak semisal Pak Ayam. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat nih, kalau kita mau mencari daging atau mencari ayam potong, kira-kira nyarinya di mana? Apa iya kita nyarinya di tempat sayur? Atau kita nyari tempat buah? Nah, otomatis kalau kita mencari ayam, berarti dia ada di kumpulan daging. Bener nggak? Bener ya? Misalkan kita mau mencari anggur. Anggur kita nyarinya di mana sih? Apa di toko pakaian? Apa di bagian sayur? Jadi anggur itu di bagian apa? Nah, anggur itu di bagian buah. Semisal lagi saya mau mencari topi. Topi ada di tukang daging nggak? Nggak ada. Kalau di tukang buah, mungkin nggak? Ya, saya mencari topi di tukang buah. Nah, diketawain ya. Mau nyari apa, Mas? Mau mencari topi, Bu? Bu, topi nggak ada di sini. Topi mah di tempat pakaian. Ya. Jadi, ini namanya pengelompokan. Biasa ada di pasar nih. Jadi memudahkan kalian, semisal kalian datang sama ibu kalian ke pasar. Ibu kalian sudah menulis daftar belanjaan. Mau mencari kacang panjang. Kan kalian langsung otomatis ya, datangnya langsung maju, langsung masuk ke bagian sayur-sayuran untuk mencari kacang panjang. Tidak perlu membutuhkan waktu yang lebih lama. Akan lebih hemat waktu. Nah, coba kita baca. Ini ada penjelasan sedikit. Jadi pasar tradisional, ketika kalian pergi ke pasar, kalian akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang sama, dikelompokkan di tempat yang sama. Misalnya ada kelompok pedagang sayur-sayuran, ada kelompok pedagang buah-buahan ya seperti yang tadi saya contohkan, ya. Ada ikan-ikanan, terus ada lagi kelompok pedagang bumbu.
Nah, di situ dikelompokkan nih. Jika kalian ingin membeli kacang panjang, tuh. Biasanya kan ini kelompok apa nih? Kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah itu kelompok apa sih? Apa ya kelompok daging? Kan bukan. Nah, jadi ini kelompok sayur-sayuran ya. Nah, pergilah ke daerah kelompok pedagang sayur-sayuran. Jika kalian ingin membeli nanas, jeruk, apel, dan mangga, kelompok apa? Buah. Nah, pergilah ke kelompok pedagang buah-buahan. Jika kalian ingin membeli tongkol, gurami, lele, dan mujair, itu kemana? Ke tempat ikan, iya kan? Nah, terus yang terakhir ada bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih. Ke tempat apa tuh? Ke toko pakaian. Oh, bukan. Ke tempat sayur. Atau ke tempat bumbu, ya. Ada kan di bagian pasar tuh, siapa yang sering jalan-jalan ke pasar? Jadi matematika itu ada di mana-mana ya. Pasar, di tukang dagang, di mana lagi tuh, perkantoran, sekolahan. Ya di mana-mana lah itu ada matematika pasti. Makanya kita belajar matematika. Nah, ini ada kata kuncinya nih untuk mempelajari hal ini. Pertama ada himpunan bagian. Ya, ntar kita akan mempelajari tentang himpunan bagian. Ada lagi komplement himpunan. Dan yang terakhir ada operasi himpunan. Nah, mungkin untuk kali ini baru kita bahas tentang himpunan bagian aja. Apa sih himpunan bagian itu? Dan seperti apa sih himpunan itu ya? Nah, ini untuk KD-nya nih, atau kompetensi dasarnya. Apa sih yang akan kita dapatkan nanti? Apa sih yang akan kita pelajari nanti? Nah, ada tuh yang pertama KD 3.4. Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, ya, dan beberapa macam himpunan lainnya tuh. Ada komplement himpunan dan lakukan operasi biner. Kalian bisa baca di buku kalian, ya. Nah, ini untuk keterampilannya nih. Kalian itu diharapkan untuk bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan. Kayak semisal kalian mau pergi ke pasar tadi, pengen punya waktu belanja hanya 15 menit. Gimana caranya kalian bisa belanja dengan cepat? Nah, maka dibutuhkan himpunan ini. Jadi kalian itu nggak perlu basa-basi di tempat yang salah untuk mendapatkan barang yang kalian inginkan. Nah, ini pengalaman belajar kalian nih nantinya. Bisa menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Kayak tadi kan, kita misalkan, pengen ke kelompok sayur-sayuran. Apa aja sih anggotanya? Gitu. Nah, terus menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Kayak tadi, semisal kacang panjang, anggota dari buah-buahan bukan? Bukan ya. Kacang panjang itu sayur-sayuran. Jadi kacang panjang bukan anggota himpunan dari buah. Nah, terus mengetahui macam-macam himpunan. Jadi himpunan itu ada berapa macam sih? Nanti kita akan pelajari. Oke. Dan yang terakhir ada memahami relasi himpunan dan operasi himpunan. Relasi itu apa? Jadi relasi itu ya semacam hubungan lah. Bahasa lainnya adalah hubungan himpunan dan operasi himpunan. Oke, ini diagramnya bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian baca di buku kalian. Ini halaman 101 ya, tadi berarti 110 dan 109. Silahkan kalian buka buku kaliannya. Ini ada sedikit sejarah lah dari George Canton. Bisa kalian baca sendiri untuk mempersingkat waktu, karena ini kan video memakan kuota kalian juga, ya menghemat. Siapa tahu untuk pembelajaran lainnya. Nih untuk kegiatan 2.1, konsep himpunan. Nih, jadi konsep himpunan itu apa sih? Kita lihat ya, kita baca. Sebenarnya sih kalian yang baca sendiri harusnya, supaya literasi kalian itu jalan. Jadi saya mohon kalian itu biasakan membaca sendiri. Jangan menunggu untuk, dibacain aja Pak, lebih enak. Ya, emang sih enak. Cuman kalian itu akan malas dalam membaca nantinya. Nggak terbiasa dalam membaca. Baik, di dalam himpunan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan himpunan kelompok, grup, atau gerombolan. Jadi kata kuncinya itu bisa kumpulan, bisa kelompok, bisa grup, bisa
Gerombolan. Maksudnya apa tuh? Ada kata-kata yang kalian nggak ketahui? Kumpulan. Kalian tahu kumpulan itu apa? Ngumpul. Ayo ngumpul, ngumpul, ngumpul. Nah, berarti ada beberapa orang ya, atau ada beberapa bagian yang dikumpulkan. Kayak semisalkan, coba kamu kumpulin baju warna merah sama baju warna hijau. Berarti kamu nanti akan mengumpulkan kan bagian dari baju warna merah dan baju warna hijau. Seperti itu. Nah, kelompok juga sama. Ini kelompok baju yang warna merah. Ini kelompok baju yang warna biru. Atau ini kelompok sepatu, ini kelompok sendal. Nah, ini kelompok laki-laki, ini kelompok perempuan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke grup. Ya, grup tahulah. Intinya sama. Ya. Jadi bagian dari suatu kelompok. Oke. Nah, di sini contohnya dalam biologi. Biologi kalian belajar kan? Nah, misalnya kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Flora itu apa? Fauna itu apa? Yuk. Coba tanya pakai Google. Di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata dan kelompok invertebrata. Bisa bacanya? Susah ya. Semoga kalian bisa. Terus kelompok dikotil dan kelompok monokotil. Nah, itu kelompok tuh. Jadi yang namanya flora dan fauna itu dibedakan menjadi 4 macam tadi kan. Nah, semisal ada kelompok vertebrata. Vertebrata. Bener nggak sih ngomongnya? Kalian yang lebih tahu lah, kalian yang belajar. Ini ada apa aja nih isinya nih? Kalian cari coba di Google. Ya, biar kalian tahu. Tahu dengan sendiri itu lebih enak daripada dikasih tahu. Ya, ada lagi invertebrata. Tinggal tambahin in aja nih, bedanya apa dengan ini? Nanti kalian cari aja nih di Google. Google itu udah tahu segalanya, nah. Jangan pengennya tahu dari Bapak. Ya, kita harus tetap modern. Modern dengan cara apa? Ya gitu tadi, belajar dengan Google, lebih cepat. Kita nggak pernah ngelarang untuk belajar dari manapun, silahkan kalian mengumpulkan informasi dari manapun, karena dunia saat ini itu bebas mencari informasi dari manapun, tapi carilah yang benar, jangan cari yang salah. Karena banyak informasi yang salah juga bertebaran di luar sana. Ya, nah itulah fungsinya Bapak Ibu guru kalian untuk menjelaskan apakah ini benar Pak, ini benar nggak Bu, bahwasannya vertebrata ini isinya ini nih. Nah, kan kalian udah nemu di Google tuh, atau invertebrata itu seperti ini isinya Bu, benar nggak? Tuh, bisa kalian tanyakan nanti ke guru biologi kalian. Ada lagi kan dikotil. Ya, salah nggak saya? Ya kan? Kotil. Dan yang ada kelompoknya ada monokotil. Ntar isinya apa kelompoknya? Jadi ini namanya kelompok nih, himpunan. Himpunan vertebrata itu apa aja? Terus himpunan invertebrata itu apa aja? Himpunan dikotil itu apa aja? Dan yang terakhir, himpunan monokotil itu apa aja? Nah, nanti kalian akan bisa membedakan antar himpunan. Jadi ya termasuk kelompok lah ya. Kayak kalian kan semisalnya. Contoh langsung aja ya. Biar langsung kalian paham lah, semoga. Jadi seperti ini nih. Karena kalian pernah ketemu sama teman-teman kalian nggak? Atau pernah ngeliat absen kalian nggak gitu? Antara kelas 7A dengan 7B. Himpunannya itu apa sih? Pertama, bisa kita lihat himpunan dari kelas 7A. Berarti anggota 7A itu siapa aja? Anggota kelas 7B itu siapa aja? Itu termasuk himpunan yang pertama. Yang kedua, bisa dibedakan lagi dari apa? Dari jenis kelaminnya ya. Nah, untuk 7A biasanya apa? Laki. Laki. Ini perempuan. Nah, ini termasuk kelompok kan? Berarti 7A ini kelompok laki-laki atau himpunan laki-laki. Untuk
7B himpunan perempuan. Jadi kelompok-kelompok, iya pokoknya yang memiliki persamaan itu, persamaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini contohnya lagi nih, coba lihat nih. Ini yang paling sering kita kelompok-kelompokan, bener nggak? Coba, dalam kehidupan sehari-hari kalian juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Nah, kalian sukunya apa? Bisa kan dikelompokkan? Semisal Sunda. Sunda siapa aja nih yang Sunda nih? Coba. Dari 7B yang Sunda siapa? Sunda itu apa? Ya, kata orang mah suka bercanda. Padahal bukan ya. Jadi Sunda itu suku yang berada di Jawa Barat. Biasanya dominannya di Jawa Barat. Terus ada lagi suku Jawa. Siapa aja nih suku Jawa nih? Oh, ada beberapa orang. Nanti dikelompokin tuh, ada Madura. Siapa aja yang Madura? Oh, saya. Nanti dikelompokkan siapa yang Madura. Ntar ada lagi. Siapa lagi ya? Suku Batak tadi. Siapa aja tuh Batak? Wow, saya. Nanti dari situ baru ketemu nih namanya himpunan. Himpunan Sunda, himpunan Jawa, himpunan Madura, dan himpunan Batak ini. Nah, paham ya tentang himpunan ya? Nah, tapi nggak semua kelompok, tidak semua, tidak semua bagian itu bisa dikatakan himpunan. Nah, ini kan harus ada ininya, pedomannya ya. Ini kan Sunda. Orang kan bisa dikatakan Sunda dari keturunannya. Ini kan bisa dinilai lah gitu. Atau misalkan, ini kita mengelompokkan laki-laki. Laki-laki jelas ya. Bisa membedakan laki-laki dan perempuan kan? Nah, jadi makanya itu bisa dikatakan himpunan. Tapi semisal, contohnya di sini. Siswa yang pandai. Siswa yang pandai itu seperti apa? Bisa nggak kalian nilai? Oh, si A ini pinter nih. Si B ternyata nggak pinter. Bisa nggak ngebedain seperti itu? Saya rasa nggak bisa ya. Yang namanya pandai atau tidak itu nggak bisa kita nilai dengan kasat mata saja gitu. Jadi sebenarnya, oh ternyata ada beberapa bagian yang tidak bisa kita masukkan menjadi himpunan. Seperti tadi, ya ada cerdas. Bisa dinilai nggak? Misalkan dari kelas 7A itu 5 orang cerdas, sisanya nggak cerdas. Patokannya apa? Kenapa bisa dikatakan cerdas? Apa dari nilai? Kan belum tentu. Kadang ada yang pintar matematika doang, ada yang pintar bahasa Indonesia, ada yang pintar IPA. Tapi kan nggak semua orang bisa dikategorikan cerdas di bidangnya tertentu. Jadi cerdas ini bukan himpunan nih. Ya, nggak bisa kita kategorikan sebagai himpunan. Atau misalkan lagi, cantik Pak. Cantik. Cantik bisa diukur nggak? Nggak bisa ya. Jadi nggak tahu nih kategori cantik itu seperti apa. Kalau menurut saya mah si A ini cantik. Tapi kalau menurut si B, si A biasa aja. Kalau kata saya, dia itu ganteng. Tapi menurut cewek itu dia itu nggak ganteng. Jadi nggak bisa dikategorikan ya, namanya cantik sama ganteng itu relatif nih. Nah, berarti yang tidak bisa tidak bisa dibuat himpunan itu yang kategorinya relatif. Nah, bisa ya, terbayang ya? Tahu ya? Berarti yang namanya masih ada kata relatif itu nggak bisa dijadikan himpunan. Atau nggak boleh dijadikan himpunan. Apalagi yang kira-kira relatif. Oh, buat kelompok orang-orang yang tinggi. Ya, tinggi siapa? Tergantung yang lihat kan. Semisal, saya gitu. Bilang, saya orang tinggi. Tapi kalau dilihat dari Ronaldo, ya saya nggak terlalu tinggi. Ya, kalau dari pemain bola yang luar negeri yang tingginya sampai 2 meter, saya nggak dikategorikan tinggi. Tapi kalau dilihat orang yang lebih rendah dari saya, atau lebih pendek dari saya, berarti kan saya dikategorikan tinggi. Bener nggak?
Ya, jadi relatif tuh namanya tinggi, gemuk, apalagi yang kira-kira relatif. Coba kalian carilah kategori apa sih yang nggak bisa dimasukkan ke dalam himpunan. Oke, supaya kalian tambah pintar nih. Senang saya kalau kalian pintar, ya enggak? Jadi ada saingannya gitu. Kalau ngobrol kan enak. Pak, ini kalau relatif tuh seperti apa sih, Pak? Kalau himpunan tuh kayak apa sih, Pak? Ya kan enak ya ngobrolnya. Kalau kalian paham. Makanya ayo dong, paham dong. Oke? Jadi anak yang pintar ya. Supaya ada temen ngobrolnya saya. Sip? Oke. Coba amati beberapa kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan di bawah ini. Coba tuh, ini ada contohnya. Kumpulan yang termasuk himpunan. Kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Ayo, bisa nggak dinilai ini? Bisa nggak dikelompokkan? Yang lahir di bulan Agustus, jelas ya. Berarti dia itu yang lahir di bulan ke-8 atau bulan Agustus. Mudah ya. Berarti termasuk himpunan ya ini kata ya. Nah, berarti bulan Agustus nih, yang lahir di bulan Agustus ini masih bisa dikategorikan himpunan. Kumpulan siswa laki-laki. Bisa nggak dibedakan laki-laki dan perempuan? Bisa ya, mudah ya. Nah, kalau laki-laki pakai rok, bukan laki berarti. Ya enggak? Terus kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Bisa nggak itu? Itu mah relatif, Pak. Huruf F kan bisa kita ganti-ganti. Ya nggak mungkin lah. Nama buah kan udah seperti itu. Yang melon, yang manggis. Ya udah jelas itu kumpulan buah-buahnya namanya M dan namanya M itu M dan N aja udah beda. Ya kan? Bisa diukur lah. Sekumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Surabaya, Sragen, terus apa lagi tuh? Solo. Itu kan udah jelas. Nggak mungkin namanya Jakarta tiba-tiba jadi Sakarta. Kan nggak bisa. Nah, itu udah jelas tuh. Terus ntar sangkain, orang orang Sunda mah kan nyebut Jakarta pakai Sakarta, Pak. Lah, mana bisa? Nggak bisa. Jakarta ya Jakarta. Hurufnya J. Dia kan hurufnya S mintanya. Oke? Terus kumpulan binatang yang berkaki 2. Bisa nggak kakinya 3, kakinya 4 kita hitung jadi 2? Ya nggak bisa kan? Udah jelas yang kakinya jadi 2 ya ayam, bebek, burung, terus apa lagi? Ular bisa nggak masuk kategori kaki 2? Nggak bisa ya. Nggak punya kaki dia. Oke? Nah, terus yang terakhir, kumpulan negara di Asia Tenggara. Ya, negara ASEAN. Tahulah kalian, Thailand, Filipina, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, apalagi tuh. Thailand, dan macam-macam ya. Nah, ini contoh nih yang bukan himpunan. Ada nggak tadi yang kita udah bahas? Kota-kota besar di Indonesia. Nah, yang namanya besar itu tergantung ya. Balik lagi tadi tuh. Besar itu nggak bisa diukur. Kecuali kota-kota besar, kota-kota di Indonesia yang ukurannya lebih dari 1000 km. Bisa diukur? Bisa ya. Karena jelas dia. Lebih dari 1000 mungkin banyak. Tapi kalau kota-kota besar tergantung lagi. Kalau kata saya, Bali itu kecil. Padahal kalau ke Bali besar kan? Besar. Ya nggak? Kalau ngeliat dari peta kecil kan? Padahal Bali itu termasuk besar. Jadi tergantung lagi. Nggak bisa nih kita kategorikan ke dalam himpunan. Makanya dia bukan himpunan. Terus orang kaya di Indonesia, ayo. Bisa nggak dimasukkan ke himpunan? Nggak bisa ya. Nggak bisa kita ukur ya. Coba ukur orang kaya itu yang seperti apa. Kalau menurut saya udah termasuk orang kaya. Bisa makan aja udah saya kategorikan termasuk orang kaya. Yang miskin kayak gimana, Pak? Ya nggak tahu. Saya juga nggak tahu kategori miskin itu seperti apa, makanya dia nggak bisa dimasukkan ke dalam himpunan. Nggak tahu kan kalian yang kaya itu seperti apa? Kalau saya tanya, kamu orang kaya bukan? Susah kan jawabnya? Karena di atas kita masih ada yang lebih kaya. Kecuali kategori yang penghasilan sebulannya itu 10 juta. Baru kita bisa kategorikan ke dalam himpunan. Oke, terus kumpulan siswa yang pandai. Ya, udah tadi kayaknya udah kita bahas. Terus gunung yang tinggi di Indonesia. Semua tuh gunung kan tinggi. Nggak ada gunung yang melengkung ke bawah tuh. Ada nggak? Ya kan? Coba bayangin kalau ada gunung gunung kok melengkungnya ke bawah. Nah, ya kayaknya nggak mungkin ya.
Gini kan nggak mungkin gambar gunung kayak gini. Pasti kan ke atas kan. Yang namanya ke atas kan tinggi. Nggak bisa kita ukur nih gunung yang tinggi itu seperti apa. Ya. Nah, lanjut lagi kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Itu relatif lagi, balik lagi ke tadi. Tergantung selera masing-masing. Kalau kata saya sih ya pelajaran bahasa Indonesia enak. Bahasa Inggris enak. Matematika enak. Semuanya enak. Ya, semua pelajaran tuh enak-enak aja menurut saya mah. Nggak ada yang susah kan? Nggak ada. Terus kumpulan makanan yang lezat. Tergantung lidah lagi. Ada yang nggak suka pizza, ada yang nggak suka spaghetti. Padahal orang barat lebih suka itu. Ya? Nah, ini tinggal kalian baca nih. Ayo kita memahami menanya. Harusnya kalian yang nanya, jangan saya yang nanya, ya kan? Ayo kita menalar. Coba pikirkan mengapa kumpulan kota yang diawali dengan huruf S termasuk himpunan. Tuh, tadi udah saya jelasin padahal. Coba, kenapa? Kenapa dia termasuk himpunan? Sedangkan kumpulan kota besar bukan termasuk himpunan. Aduh, udah saya jelasin ya. Yang huruf S jelas kan? Tahu kan kalian? Langsung bisa menyebutkan kan? Nah, kota-kota yang hurufnya S. Tapi kalau saya tanya kota-kota yang besar, bisa nggak kalian langsung jelas? Bisa nggak langsung kalian sebutkan kota-kota yang besar itu apa aja? Susah ya? Nah, itu yang sulit untuk disebutkan langsung itu berarti itu bukan himpunan. Nah, apa perbedaan kumpulan yang merupakan himpunan dan kumpulan yang bukan himpunan? Tuh, penjelasan tadi nih. Udah saya jelaskan lagi. Coba tulis 3 contoh kumpulan yang termasuk himpunan dan 3 contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Ini nggak asik nih kalau ngejelasin seperti ini. Seharusnya kalian yang nalar sendiri, nah. Tanpa saya jelaskan tuh harusnya kalian tahu. Oh, Pak, ternyata kota-kota yang hurufnya S itu kan kita mudah menyebutkannya, Pak. Atau mungkin kota-kota yang hurufnya M, awalannya M, itu kan kita gampang Pak nyebutinnya, ya udah tinggal Medan, Makassar, dan yang lain-lainnya. Sedangkan huruf yang ukurannya besar itu kan kita nggak tahu Pak seperti apa. Seharusnya kalian yang nalar sendiri seperti itu, nah. Nah, tujuannya belajar tuh harusnya kalian tahu lah gitu. Seperti hal itu ada di C5. Nanti kalian akan tahu sendiri deh. Coba tulis 3 contoh kumpulan dan termasuk yang bukan termasuk himpunan. Ya kan udah ada di atas ya. Ngapain suruh buat lagi? Nggak aja kalian lihat di atas lagi tadi. Ini coba amati contoh himpunan berikut. Himpunan sayur-sayuran. Anggotanya nih. Menyebutkannya. Tadi kan cuma ininya doang. Himpunannya aja ya kan. Sampai sayur-sayurannya aja. Sekarang sampai disebutkan anggotanya. Coba kalian sebutkan tuh anggotanya. Apa saja anggotanya? Siapa saja anggotanya? Oke, sini kan sayur-sayuran. Anggotanya apa aja sih sayur-sayuran tuh? Bayam, kangkung, apa lagi ya? Buncis, wortel, tomat. Yang banyak lah udah pokoknya kalian sebutin semuanya. Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat ke dapur. Coba yang sering ngebantuin mamanya pasti tahu lah ini. Ya, makanya anterin mamanya belanja ke pasar. Himpunan buah-buahan, anggotanya buah lagi, gampang lah buat kalian. Ada yang nggak pernah makan buah? Masya Allah. Nah, terus yang ketiga, himpunan ikan. Ya, ikan mah tau lah, dapat hadiah sepeda nanti kalian kalau bisa nyebutin. Terus himpunan bumbu dapur. Tanya mama kalian lah, mama kalian lebih jago bumbu dapur tuh. Kalian belajar tuh sama mama kalian. Matematika aja ada bumbu dapur ya kan. Makanya membantu orang tua itu sangat penting, nah. Supaya kalian itu tahu segalanya. Gak hanya tahu cuma 1+1, gak cuma tahu TikTok, gak cuma tahu game. Ya semua hal itu harus kalian ketahui. Ya, bahkan pekerjaan ayah kalian atau bapak kalian atau papi kalian itu harus kalian ketahui itu. Jadi mungkin suatu saat kalian menggantikan posisinya, mungkin kalian lebih hebat daripada itu. Setidaknya kalian sudah pernah tahu lah pekerjaannya seperti apa.
Nah, berdasarkan dari himpunan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Nih, cara penulisannya. Lihat, anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah, cuma beda adalah doang ya. Nih, anggota dari himpunan buah-buahan adalah sebut. Nah, ini yang bukan nih. Cara contoh yang bukan. Tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Tongkol bumbu dapur bukan. Tongkol mah ikan dari mana-mana juga. Ya. Terus ada lagi lele. Lele buah bukan? Ya bukan, berarti makanya lele bukan anggota dari buah-buahan. Atau lele bukan anggota dari sayur-sayuran. Atau lele bukan anggota dari pakaian. Masa lele pakaian mau dipakai-pakai apa? Yang terakhir nih, mangga bukan anggota dari himpunan ikan. Masa mangga itu ikan sih? Makanya kan mangga itu bukan anggota himpunan ikan. Oke? Nah, lanjut. Kalian tadi sudah, ya ini mah menanya nih, harusnya kalian yang nanya. Pokoknya setiap menanya tuh harusnya kalian yang nanya, jangan saya yang nanya. Ya, kan kalian belajar. Oke? Nah, lanjut lagi. Ayo kita menalar. Nih, yang tadi nih. Perhatikan. Nih, di sini nih. Mana tadi itu? Nih. Coba ya. Mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Bisa ditulis juga seperti ini nih. Nih. Ya. Mangga elemen dari himpunan buah-buahan. Mangga adalah elemen. Elemen itu atau bahasa lainnya anggotanya. Jadi elemen tuh ya masih anggota. Kayak apa ya? Contohnya kayak misalkan saya megang ini nih. Saya megang penggaris, penghapus papan tulis sama spidol. Nah, spidol ini elemen dari yang saya pegang. Apa tuh bahasanya apa tuh? Kalian bahasain sendiri deh. Bebas, terserah kalian. Yang penting kalian paham nih maksudnya apa. Jadi spidol ini elemen dari yang saya pegang, bagian dari yang saya pegang atau apalah terserah kalian lah bahasanya ya. Nah, tulisan matematikanya kayak gimana? Kayak gini nih elemen nih. Ya, elemen. Berarti ini anggota nih. Anggota. Kayak misalkan siapa ya? Gini. Contoh yang mungkin ini mudah kali ya. Pak Bagas elemen dari guru matematika SMP Alirsat. Benar nggak? Nah, itu dia. Paham ya? Mudah nggak tuh? Nah, yang bawah nih. Yang bawah ini kan bukan anggota. Bukan anggota tuh berarti lambangnya kasih coretan. Set. Ya, bisa lihat sendiri lah kalian ada di sini lah. Ini namanya bukan elemen nih. Atau bukan anggota. Misalkan Pak Bagas bukan elemen dari polisi. Nah kan Pak Bagas bukan kerjanya di polisi. Tapi kerja ngajarin kalian. Paham ya? Nah, itu maksudnya bukan elemen. Buncis adalah titik himpunan sayuran. Buncis itu anggota bukan? Nah, berarti buncis adalah anggota dari himpunan sayur-sayuran. Kok ketutup sih? Nah, biar kelihatan kalian. Padahal bisa ngeliat di buku sendiri. Punya kan bukunya? Nah, berarti buncis adalah anggota dari himpunan sayur-sayuran. Dapat dikatakan buncis adalah anggota. Bukan. Buncis adalah elemen dong. Kalau di situnya anggota, berarti di bawahnya elemen. Elemen dari himpunan sayur-sayuran dan dilambangkan dengan bentuk tadi ya, tanpa ada coretan. Karena elemennya. Nah, yang bawah, lele adalah bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Bukan anggota ya. Emang lele bumbu dapur? Merica kali dia ya. Dapat dikatakan lele bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dilambangkan dengan dicoret ya. Oke.
Paham ya? Alhamdulillah paham. Nah, udah sampai sini dulu aja kita nih. Kalian boleh latihan ini. Silahkan kalian latihan ini ya. Terserah kalian lah. Saya nggak maksa buat kalian buat ngerjain. Tapi saya mohonlah sama kalian lah. Atau saya harap lah gitu ya. Saya harap kalian bisa ngerjain ini nih. Ini nih. Kayak di antara kumpulan berikut. Ini manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan kalian. Ya, gampang lah ini mana. Ya Allah, kumpulan bintang yang bintang. Binatang ini aneh ya. Yang salah nih. Kumpulan binatang yang berkaki dua. Ya gampang lah itu tadi udah disebutin. Bebek, ayam, burung, kanguru. Dan macam-macam lah. Kalian lebih tahu itu. Ya, itu gampang nih. Boleh kalian kerjakan, boleh. Saya nggak ngelarang lah, nggak pernah ngelarang kalian buat ngerjain semua bukunya juga kalau mau kalian kerjain boleh ya. Jadi, Pak, ini kita nggak dikasih tugas-tugas, Pak. Kalian kerjain aja. Saya nggak pernah ngelarang kalian buat ngerjain kok. Tenang. Ya, nggak bakal didenda. Pak, saya udah ngerjain semuanya, Pak, sampai habis bukunya. Ya, nggak bakalan saya denda. Nggak. Ya, malah mantap tuh. Kalau udah ngerjain duluan sampai habis tuh mantap namanya. Oke? Ya, sekian aja. Maaf ya, kemarin nggak langsung diupload. Kemarin sebenarnya udah ngerekam tapi nggak ada suaranya. Jadi kalian bisa komentar di bawah kalau emang ada hal yang ingin kalian sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkah yang kita dapat dari pembelajaran kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.